Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Aljabi dengan NIM 2310952001. Saya berasal dari kelompok 1 praktikum sistem kendali. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban dari responsi awal modul 2 pada praktikum sistem kendali. Terus pada soal pertama, apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan apa itu sistem kendali lingkar tertutup? Sertakan diagram blok dan fungsi alinya. Untuk jawabannya, sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Untuk contoh diagram bloknya, itu ada input RS masuk ke sistem JS, lalu keluarannya CS. Keluaran output CS ini tidak diumpan balikan ke inputnya RS-nya, sehingga tidak ada feedback kembali ke inputnya. Itu didapatkan fungsi alih, yaitu CS per RS sama dengan GS. Lalu untuk sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Untuk contohnya itu terdapat input RS masuk ke penjumlahan, terus terdapat error, terus masuk ke sistem CS, terus terdapat keluaran CS. Pada keluaran CS ini itu diumpan balikan menuju ke penjumlahan awal, di mana terdapat sistem HS sebagai akibat dari feedback yang diberikan pada diagram blok ini. Itu didapatkan fungsi alih, yaitu CS sama dengan RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Untuk soal kedua, jelaskan bagian-bagian dari diagram blok kontrol suhu ruangan otomatis berikut. Dan identifikasilah apakah diagram blok berikut termasuk sistem kendali lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Pada diagram blok yang diberikan pada contoh soal, itu terdapat input suhu yang diinginkan atau targetnya. Terus masuk ke penjumlahan, terus terdapat error, dan masuk ke sistem pengatur kecepatan putar. Terdapat gangguan elektromagnetik yang masuk ke dalam penjumlahan lalu dijumlahkan masuk ke sistem kipas angin, dan terdapat gangguan udara panas yang berembus dari luar ruangan. Lalu terdapat keluaran output. Dari keluaran output ini terjadi umpan balik atau feedback yang kembali ke penjumlahan awal atau penjumlahan pertama. Yaitu feedbacknya adalah output suhu ruangan saat ini berupa sensor suhu, lalu hasil konversi dari sensor suhu ini kembali ke penjumlahan pertama. Ini merupakan feedback dari outputnya. Untuk jawabannya itu, untuk pertama itu ada input suhu yang diinginkan, ini adalah input referensi atau set point, di mana suhu yang diinginkan ini adalah input awal dari diagram bloknya. Lalu itu ada penjumlahan atau pengurangan. Pertama itu menghitung error antara suhu yang diinginkan dan suhu aktualnya. Lalu yang ketiga adalah pengatur kecepatan putar, merupakan controller yang mengatur kecepatan kipas. Pengatur kecepatan putar ini adalah controller yang mengatur kecepatan kipas. Lalu ada gangguan elektromagnetik. Gangguan elektromagnetik ini adalah gangguan eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja pengatur kecepatan. Lalu ada kipas angin, aktuator yang bekerja menghembuskan udara dingin. Lalu ada gangguan tambahan dari luar ruangan, itu berupa udara panas. Lalu ada output suhu aktual di ruangan yang merupakan hasil akhir. Lalu ada sensor suhu yang mengukur suhu ruangan saat ini dan mengubah menjadi sinyal yang dikirim ke blok pengurang pertama. Untuk jenis sistem kontrol pada contoh soal itu merupakan sistem ini adalah sistem kendali lingkar tertutup, di mana sistem ini karena terdapat umpan balik dari sensor suhu yang mengirim data aktual kembali ke pengendali. Di mana pada gambar pada contoh soal nomor 2 ini merupakan sistem kendali lingkar tertutup, di mana terdapat umpan balik dari output, yaitu berupa sensor suhu yang kembali ke penjumlahan pertama. Untuk soal ketiga, jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Sertakan diagram blok dan fungsi alinya. Untuk sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Keluaran sistem tidak diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Untuk contohnya, yaitu input RS masuk ke sistem GS dan memiliki keluaran CS. Keluaran CS ini tidak diumpan balikan kembali ke input RS-nya, sehingga itu dinamakan sistem kendali lingkar terbuka.
Untuk fungsi alinya didapatkan CS per RS sama dengan GS. Sedangkan untuk sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Yang dimana contohnya adalah input RS masuk ke penjumlahan, terdapat error dan terdapat sistem GS, terus ada output keluaran CS. Nah, pada keluaran output CS ini itu diumpan balikan ke penjumlahan awal. Lalu didapatkan fungsi alinya yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Itu soal yang keempat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konstanta pengali. Konstanta pengali biasanya disimbolkan dengan K atau KP. Konstanta ini adalah konstanta yang berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan masuk ke plane atau subsistem. Untuk contoh diagram blok lingkar terbuka yang terdapat konstanta pengali berupa KP, itu contohnya itu ada input RS, ada konstanta pengali berupa KP, terus ada sistem yang bernama JS dan keluaran itu CS. Itu didapatkan itu dari diagram blok ini didapatkan fungsi ali CS per RS sama dengan KP dikali GS. Karena di sini ada faktor pengali atau konstanta pengali berupa KP. Jadi dia GS pada sistem ini dikali dengan KP. Itu untuk contoh diagram blok lingkar terbukanya. Sedangkan untuk contoh diagram blok lingkar tertutupnya itu ada input RS masuk ke penjumlahan, terus masuk ke konstanta pengali, terus masuk ke GS dan CS, output CS. Dan ada feedback pembalikan ke input RS-nya. Itu diakibatkan dari feedback tersebut ada sistem bernama HS. Itu didapatkan fungsi ali berupa CS per RS sama dengan, karena di sini ada sistem bernama konstanta pengali atau KP dikalikan dengan GS per 1 tambah KP GS dikali HS. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan apa itu pengendali proporsional P, pengendali integral I, dan pengendali proporsional integral PI sedang beserta fungsi masing-masingnya. Untuk yang pertama itu ada pengendali proporsional P. Pengendali proporsional P adalah pengendali yang bekerja berdasarkan R saat ini. Untuk fungsinya itu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transient sehingga menghasilkan output yang sebanding dengan input. Nah, untuk yang kedua itu ada pengendali integral, di mana pengendali integral adalah pengendali yang bekerja berdasarkan akumulasi penjumlahan error. Untuk fungsinya itu digunakan untuk menghilangkan steady state atau error, menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Untuk yang terakhir itu ada pengendali proporsional integral, di mana pengendali proporsional integral ini ada gabungan dari pengendali proporsional P dan pengendali integral. Di mana pengendali proporsional integral adalah pengendali yang menggabungkan keuntungan dari kontrol P dan I, di mana kontrol P itu adalah kontrol pengendali proporsional dan I adalah pengendali integral, yaitu respon cepat dari kontrol proporsional dan menghilangkan error dari kontrol integralnya. Untuk fungsi sendiri, untuk fungsi dari proporsional integral ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk soal nomor 6, jelaskan parameter-parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 dan tentukan parameter apa yang membedakan sistem orde 1 dengan sistem orde 2. Untuk parameter tanggapan pada sistem orde 2 itu yang pertama itu ada time constant, di mana time constant ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai maksimumnya, di mana nilai 63,2% ini merupakan nilai dari nilai maksimumnya. Lalu yang kedua ada rise time atau TS. Rise time atau TS merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai dengan 100%, 10% sampai 90%, 5% sampai dengan 95% dari nilai akhirnya yang didapatkan. Untuk yang ketiga itu ada settling time atau TS.
TS atau settling time merupakan waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state-nya atau dalam keadaan steady state. Terus ada delay time atau TD. Delay time atau TD adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai 50% atau setengah dari nilai akhir yang didapatkan. Untuk yang kelima itu ada maksimum atau percent overshoot atau MP. Maksimum percent overshoot yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state atau dalam kondisi steady state pada sistem, di mana rumus persen MP tersebut yaitu persen MP sama dengan C dalam kurung P dikurang C dalam kurung tak hingga dibagi C dalam kurung tak hingga dikali dengan 100%, di mana ini merupakan rumus untuk mendapatkan nilai maksimum atau percent overshoot-nya. Lalu untuk yang terakhir itu adalah time peak atau TP. Waktu time peak atau TP tersebut merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai puncak pertama dari overshoot, di mana time peak ini atau TP ini berhubungan dengan maksimum percent overshoot-nya. Lalu untuk membedakan sistem order 1 dengan sistem order 2 itu terdapat pada maksimum percent overshoot-nya, di mana pada sistem order 1 itu tidak terdapat maksimum percent overshoot-nya atau MP-nya. Sedangkan pada sistem order 2 ini terdapat maksimum percent overshoot-nya. Itu dikarenakan pada sistem order 1 tidak memiliki parameter overshoot karena sistem stabil tanpa osilasi. Sedangkan pada sistem order 2 terdapat overshoot tergantung dari nilai zeta-nya. Jadi yang membedakan antara parameter sistem order 1 dan sistem order 2 tersebut adalah maksimum percent overshoot yang terdapat pada sistem order 2. Untuk soal nomor 7, sederhanakan diagram blok berikut dan tentukan fungsi alinya. Di mana pada diagram blok ini terdapat input RS masuk ke penjumlahan, terus masuk ke sistem K, terus terdapat sinyal TS dan masuk ke sistem 1/S dalam kurung JS tambah B, terus masuk terdapat keluaran yaitu CS, dan terdapat umpan balik menuju ke penjumlahan pertama. Dari diagram blok ini kita tentukan jalur majunya terlebih dahulu. Untuk diagram blok ini jalur majunya yaitu JS sama dengan K dikali 1/S JS tambah B sama dengan K/S tambah K/S JS tambah B. Lalu untuk langkah kedua, karena nilai HS sama dengan 1, maka dapatkan fungsi ali CS per RS sama dengan K per SJS tambah B per 1 tambah K per SJS tambah B. Dari persamaan ini disederhanakan menjadi CS per RS sama dengan K per SJS tambah B per SJS tambah B tambah K per SJS tambah B sama dengan K per SJS tambah B. Jadi didapatkan fungsi alinya yaitu CS RS sama dengan K per SJS tambah B ditambah K. Jadi untuk menentukan fungsi ali dari diagram blok ini adalah pertama kita harus mencari jalur majunya terlebih dulu. Kita identifikasi jalur maju pada diagram blok ini, yang dimana jalur majunya adalah RS, K, TS, sistem 1/SJS tambah B, terus ada ukuran CS. Itu didapatkan JS sama dengan K dikali 1/SJS tambah B sama dengan K per SJS tambah B. Lalu untuk langkah kedua yaitu karena HS sama dengan 1, maka didapatkan fungsi alinya CS per RS, K per SJS tambah B per 1 tambah K per SJS tambah B. Lalu dari
Sini dari AS sama 1 ini disederhanakan didapatkan nilai CS per RS sama K per SJS tambah B per SJS tambah B tambah K per SJS tambah B sama dengan K SJS tambah B. Itu didapatkan nilai air fungsi alinya yaitu jadi fungsi alinya yaitu CS per RS sama dengan K per SJS tambah B tambah K. Jadi demikianlah penjelasan saya terkait dengan soal responsi awal modul 2. Demikianlah penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.